Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya berharap kita semua tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji dan menyembah Dia. Mari kita gunakan waktu yang baik ini untuk datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, untuk bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Kita percaya walaupun masalah, pergumulan boleh terjadi dalam kehidupan kita silih berganti, tetap waktu Tuhan, waktu yang terbaik untuk memberikan jalan keluar atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami datang menghampiri Engkau dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dicurahkan atas setiap kami sidang jemaat-Mu, dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan yang sampai detik ini Engkau limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kembali datang bersama, menaikkan ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami umat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati-hati kami, agar kami boleh layak untuk menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan doa kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai tuntas di dalam tangan Engkau. Biar Kau saja beracara dengan dahsyat, dengan ajaib bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dari awal dengan segenap hati kita mau menyembah Dia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan dengan imanmu, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menyembah Dia, kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih.
Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kita mau sambung pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pada Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh nyata perbuatanmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari saudaraku, kita angkat pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
berserah Tuhan, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya dan kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita, merendahkan hati kita, diri kita di depan Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, kiranya mencurahkan hikmat, akal budi pengertian, agar sebentar benih firman yang ditabur tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi boleh memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Tuhan, hidup kami tentram. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya, mari sama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari dari awal dengan segenap hatimu katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap Bapa, kami siap Tuhan. Berfirmanlah, curahkan Roh-Mu Tuhan. Berfirmanlah, bekerjalah ya Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Curahkan hikmat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa, kami siap. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa untuk sambut, yaitu firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menyerahkan semua kami dalam pimpinan kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati setiap kami Tuhan, teristimewa di dalam pentaburan firman, supaya firman yang hidup dan penuh kuasa akan memberkati setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kami dapat penghiburan, kami dapat ketenangan, semua jawaban lewat firman Tuhan. Sebab itulah hamba serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, pertemuan kami pagi hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, dan hamba percaya pada waktu Engkau berfirman kepada kami akan mendapatkan satu kekuatan dan jawaban dalam setiap hidup kami. Biarlah segala sesuatu nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap apa yang kami persembahkan untuk melayani Engkau di dalam pelayanan firman. Pada setiap kami yang hadir pada siang hari ini atau pagi hari ini, kami dapat kekuatan yang baru lewat kuasa firman Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu jawaban di dalam setiap hidup kita semua. Karena kita percaya pada waktu kita dengar firman, pada waktu kita merenungkan firman, pada waktu kita menerima firman dalam hidup ini, firman Tuhan itu akan memberikan suatu jawaban dalam hidup ini. Firman Tuhan itu akan menerangi hati-hati kita yang penuh dengan kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Sehingga firman itulah menjadi satu jawaban dalam setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati semua kita semua pada jam pagi hari ini. Supaya kita semua akan kembali kepada renungan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Mazmur 119 ayat 18. Inilah firman Tuhan yang diucapkan oleh seorang raja yang bernama Raja Daud, sebagai firman Tuhan yang hidup buat kita semua, supaya firman ini boleh kita renungkan,
boleh menjadi satu jawaban dalam hidup orang percaya, supaya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan baru buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Raja Daud berkata, di dalam Mazmur 119 ayat 18 ini dikatakan, singkapkan, bukalah mataku supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban daripada kuasa firman Tuhan. Dan kita perlu, di dalam setiap orang-orang percaya kita perlu, yaitu kuasa firman Tuhan yang boleh ada di dalam jiwa kita, hati kita, pikiran kita, serta langkah hidup kita. Karena firman Tuhan akan menjawab segala sesuatu yang menakutkan di dalam situasi saat ini yang menggentarkan dunia. Orang mencari kekuatan, orang mencari penghiburan, orang mencari perlindungan. Namun orang percaya, dia akan berlindung di bawah kepak sayap daripada Tuhan, yaitu kuasa firman Tuhan yang memberikan suatu dorongan, kekuatan yang baru dalam hidup ini. Setiap orang-orang percaya tidak tergeser imannya kepada sesuatu yang ada di sekeliling, tetapi dia tetap berpegang kepada kekuatan firman. Karena itulah firman yang dapat memberikan kekuatan dan jawaban di dalam setiap apa yang kita perlukan di dalam setiap hidup ini. Firman Tuhan sekali lagi berkata, singkapkan mataku, singkapkan mata rohani supaya kita dapat melihat bahwa kuasa firman Tuhan masih berlaku di dalam setiap orang percaya yang mempunyai sandaran hidup dan kekuatan hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Karena di dalam kesesakan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam segala sesuatu yang tidak menentu dalam hidup ini, sebagai umat Tuhan kita tetap sandarkan hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan, yaitu kepada firman Tuhan. Oleh sebab itulah mari kita bersama-sama kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita percaya kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita semua. Kembali kalau sebelum kita melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan sebelum ya Tuhan Yesus tinggalkan murid-muridnya pergi ke suatu tempat, yaitu di sorga yang mulia. Tuhan memesan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal ke-28 ayat ke-20 dia berkata, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Jadi ayat ini adalah ayat satu jaminan di dalam setiap orang percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai di akhir zaman. Tuhan akan menyertai pada waktu kita berkelimpahan hidup. Tuhan akan menyertai pada waktu kita kekurangan. Tuhan akan menyertai pada waktu kita mungkin ada di lembah-lembah kelam. Tuhan ada di situ. Kita percayakan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kita percayakan rumah tangga kita. Kita percayakan usaha kita. Kita percayakan semua kaum keluarga kita. Kita rencana segala perencanaan hidup kita. Semua hanya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli di dalam setiap kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau Allah peduli kepada kita, maka ada satu jaminan dalam kehidupan kita. Kita tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah saya sebagai hamba Tuhan yang memberikan suatu firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi satu kekuatan baru, menjadi satu jawaban dalam hidup kita. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita tidak lagi bersandar kepada akal manusia yang sangat terbatas. Akal manusia yang picik, dungu, dan bodoh. Yang tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dapat diungkapkan oleh sesuatu akal kita. Tapi kita percaya hanya dapat diungkapkan oleh kuasa firman Tuhan. Karena Tuhan menyertai dalam setiap orang-orang percaya. Kita akan membaca ayat yang kedua dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-5. Dia berkata, supaya imanmu jangan engkau gantungkan atau bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Allah boleh ada dalam hidup kita. Kita perlu kekuatan Allah di dalam langkah kehidupan kita. Kita perlu kekuatan Allah di dalam pola pikir langkah kehidupan kita. Supaya hidup kita ini tidak bergantung kepada akal manusia. Akal manusia itu, hikmat manusia itu sangat terbatas. Tetapi hikmat Allah dan kekuatan Allah tidak pernah terbatas dalam hidup orang percaya yang bersandar, yang berharap hanya kepada Tuhan. Kita percayakan semuanya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah ada puji-pujian yang lama dikatakan dunia ini sedang bergelora. Kita mendengar sini sana ada kabar yang menggentarkan. Tapi pujian itu berkata,
Mari kita datang kepada Tuhan, dikatakan, mari kita bersandar, berharap kepada Tuhan. Dikatakan dalam pujian itu, ada kabar menggemparkan, ada kabar menakutkan, mari kita berlindung di dalam sabdanya Tuhan. Kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Pengalaman Raja Daud menjadi satu pengalaman kita semua, supaya pengalaman yang diungkapkan lewat firman Tuhan tentang Raja Daud ini menjadi satu pengalaman di dalam langkah kehidupan kita. Karena Daud tidak pernah bersandar kepada kemampuannya. Dia mempunyai satu tentara yang kuat, dia mempunyai kerajaan yang hebat, namun dia tetap bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Mazmur Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat ke-50, dikatakan, inilah penghiburanku di dalam sengsaraku, janjimu adalah yang menghidupkan aku. Jadi Raja Daud mengingatkan kepada kita, janji Tuhanlah yang dikatakan menghidupkan kita semua, yang memberikan semangat. Dan Raja Daud memberikan satu teladan yang baik buat kita. Dia tidak bersandar kepada akalnya, tidak bersandar kepada kekuatan manusia. Dia mempunyai angkatan perang yang kuat, tapi dia tidak bersandar kepada kekuatan manusia, tapi dia bersandar kepada kekuatan Allah. Oleh sebab itulah firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan, menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Kita percayakan hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kita percayakan usaha kita, pekerjaan kita, masa depan, semuanya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah percayakan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan, kita percayakan semua hanya kepada Tuhan, maka kita harus menghampiri Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga hidup kita. Kita percaya Tuhan itu baik. Di dalam segala sesuatu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini, untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita takut. Jangan kita gentar lewat virus yang bernama virus corona. Kita lawan dengan iman yang kuat. Maka dia akan lari daripada kita semua. Oleh sebab itulah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan begitu singkat. Namun firman Tuhan itu hidup. Sekalipun singkat, dia hidup berkuasa atas kehidupan kita. Menjadi satu jaminan pada waktu sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Pada sesuatu yang membuat kita menjadi gentar. Pada sesuatu yang membuat kita menjadi kecewa. Kita datang, kita renungkan firman Tuhan. Dan itulah jawaban dalam kehidupan kita semua. Jadi saya sebagai hamba Tuhan tidak dapat memberikan suatu menjadi satu pengalaman dalam hidup ini lewat pengalaman hari-hari dalam hidup ini. Tapi pengalaman lewat firman yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan menjadi jawaban di dalam hidup kita semua. Kita sandarkan seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kita percaya dengan firman Tuhan, kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itulah ada dua ayat sebagai ayat penutup buat kita semua. Ayat ini menjadi satu jaminan dalam kehidupan kita. Ayat ini disampaikan Tuhan lewat seorang Raja Daud. Dan firman Tuhan ini disampaikan juga lewat Yesus sendiri yang menjadi Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Kita percayakan kepada kuasa firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Menjadi satu jaminan. Menjadi satu langkah kehidupan kita. Kita tidak melangkah dengan kekuatan kita manusia. Tetapi kita akan berlangkah dengan kekuatan yaitu hikmat Allah. Kekuatan Allah boleh ada dalam setiap orang-orang percaya. Saya akan membaca satu ayat. Di dalam kitab Mazmur 55 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya, biarkannya orang benar itu goyah. Jadi di sini firman Tuhan, serahkan, kita hanya menyerahkan. Lewat apa? Lewat doa, lewat permohonan, lewat hati yang kudus, lewat kehidupan kami kita yang benar. Kita hanya serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tahu akan apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan satu ayat dikatakan, sekalipun aku ada di lembah-lembah kelam, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menghibur kita. Karena gada dan tongkat Tuhan akan menghentar kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu jawaban dalam kehidupan kita. Lalu firman yang kedua, yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, kita ambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 40. Dia berkata, firman Tuhan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan.
Ya, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya anak Tuhan jangan jatuh di dalam cobaan. Kalau sesuatu yang menggentarkan di dalam dunia ini yang menakutkan, dikatakan ada virus corona yang menggentarkan, menakutkan. Firman Tuhan kata, jangan jatuh di dalam cobaan. Kita sedang dicoba, iman kita kuat atau tidak. Namun firman Tuhan berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Ya, kita akan terus bertekun di dalam doa, karena kita tahu hanya kekuatan doalah yang mendapatkan kita kuat. Hanya kekuatan firman-lah yang menjadi satu jaminan dalam hidup kita, supaya kita boleh tetap menjadi orang-orang pilihan, tetap setia, taat, dan takut kepada Tuhan, menjalankan hidup yang benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Biarlah kita hidup menjadi teladan bagi dunia-dunia ini yang penuh dengan segala kegelapan. Kita percayakan semua rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua apa yang ada di benak hati kita dan pikiran kita, hanya kita serahkan lewat doa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Berdoalah, tetap kita berdoa. Kita percayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah lalai dengan segala janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan setelah firman Tuhan disampaikan. Biarlah hati kami yang penuh dengan ketakutan, hati kami penuh dengan gundah, hati kami penuh dengan kecewa, hati kami penuh dengan segala kegentaran. Hanya jawaban daripada Engkau, yaitu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat memberikan kesejukan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang dapat memberikan ketenangan dalam hidup kita semua. Oleh sebab itulah kita sama-sama kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Roh Tuhan akan memberikan senantiasa supaya kami tetap semua Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang boleh berikan kita kekuatan, berikan kita pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit seperti ini, mari kita tetap terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Kita percaya hanya kekuatan Tuhan yang mampu untuk kita terus berjalan dalam terang firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang jauh lebih tahu daripada diri kami sendiri, ya Bapa. Kau Allah yang tahu cara membuka jalan atas setiap masalah dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu
atau dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sesuai firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kekuatan doa dan kekuatan firman akan membuat kita tetap kuat menghadapi masalah persoalan kita. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, sebelum kita berdoa meminta banyak hal kepada Tuhan, mari kita minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita akui segala dosa pelanggaran kita, sengaja, tidak sengaja, dari perkataan, perbuatan, pikiran, sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mari kita minta ampun. Kami mengaku dosa-dosa kami, ampuni kami Tuhan. Kami sadarkan pelanggaran kami Tuhan, kami sadarkan perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sadar akan pelanggaran kami, kami sadar akan dosa-dosa kami Tuhan. Jangan biarkan hukuman menimpa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau setia dan adil ya Bapa. Pada saat kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, bahkan melayakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kita berada, mari kita datang minta kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan apapun masalah persoalan kita, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada dimanapun, mari kita sama-sama berdoa. Minta apapun yang kita butuhkan, kita percaya Tuhan pasti dengar. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu ya Bapa, membawa segala beban persoalan kami Tuhan, membawa segala masalah kami Tuhan. Tuhan, kami hidup dalam ketakutan ya Bapa. Begitu banyak persoalan yang kami hadapi ya Bapa. Tolong kami Tuhan. Di bawah setiap anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan, di bawah setiap anak-anakmu yang ada dimanapun Tuhan. Persoalan apapun yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang baik Tuhan. Yang punya masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga. Yang sakit Tuhan lawan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang punya kuasa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap jemaatmu yang ada di rumah Tuhan, jamah setiap jemaatmu yang ada dimanapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang buka tingkap-tingkap langit untuk berkati kami semua. Berikan kami iman yang kuat Tuhan, untuk tetap percaya dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kita akan bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para pasien penyakit corona. Kita berdoa untuk mereka semua yang dalam pengawasan, atau kita semua yang beresiko tinggi. Kita berdoa biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mari kita bersatu hati berdoa untuk pandemi corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu bersatu Tuhan, di mana-mana kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan, Tuhan sembuhkan,
Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini kami diberi kesempatan untuk tetap sehat, Tuhan, untuk bungkus kami ya Bapa dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, jangan biarkan penyakit menimpa kami, Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap kami. Kami serahkan Tuhan para dokter, para perawat yang ada di rumah sakit, yang sedang merawat para pasien, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan buat mereka semua, Engkau beri kesehatan buat mereka semua, Engkau berikan damai sejahtera buat mereka, Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan kampung daerah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kita berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk setiap ibadah di rumah, untuk setiap jemaat yang hari ini ada di rumah. Biar Tuhan berikan kita semua iman yang kuat untuk tetap berdoa kepada Tuhan, untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Walaupun saat ini kami belum bisa datang beribadah di gereja, Tuhan lawas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan mereka semua, kami semua iman yang kuat Tuhan, supaya kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, beri kesehatan, beri iman yang kuat. Berkati anak cucu menantu semuanya Tuhan. Tuhan lawat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Kami serahkan Tuhan sekali lagi gereja kami ke dalam tangan-Mu, jemaat kami dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kita akan sambut lagu dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan menerima bersama-sama berkat yang datang dari Tuhan. Sebab itulah sediakanlah hati kita, mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, supaya berkat daripada Bapa Surgawi boleh ada dalam setiap hidup kita, menjadi kekuatan yang baru, baik lewat firman Tuhan maupun lewat berkat yang datang dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Kami sebagai hamba Tuhan tidak memberikan yang terbaik dalam hidup ini, tetapi hamba berdoa, memohon berkat-Mu turun di atas kami semua. Setelah kami diurapi dengan Roh Kudus, kami menerima firman-Mu, kira segala berkat dari Bapa Surgawi akan turun dalam hidup kita semua, supaya berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat hikmat dan akal budi, damai sejahtera Allah boleh tinggal dalam hidup kita,
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua, baik pada waktu kita masuk rumah dan keluar rumah. Tuhan memberkati. Selamat, tetap berpeganglah kepada firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan kami tutup ibadah ini. Amin.